Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Metama Yusuf dari Prodi 2B PSKM. Saya di sini akan mengerjakan soal analisa data. Baik, untuk pertanyaannya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kadar bakteri E. coli antara penderita diare dengan bukan penderita diare. Diambil sebagai sampel sebanyak 19 responden. Ujilah apakah ada perbedaan antara kadar bakteri E. coli pada air minum penderita diare dengan bukan penderita diare pada alfa 5%. Pertama, kita uji ke norma dulu. Pertama, ke analyze, deskriptif statistik, ke frekuensi, kemudian kita riset dulu, kita masukkan, kita pilih statistik, min, median, standar deviasi, minimum, maksimum, dan skewness. Continue. Kita displaynya kita matikan nanti. Jangan lupa histogramnya, show-nya dinyalakan, pencet OK. Dan ini sudah keluar. Outputnya keluar, bisa lihat di sini. Skewness-nya 1,504 dibagi standarnya 0,524, jadi hasil 2,87. Berarti tidak normal. Kita lihat histogramnya juga menunjukkan tidak normal karena hasilnya lebih dari 5. Oke, sudah lihat. Lanjut, karena ini tidak normal, kita lanjut dengan menguji dengan May Whitney. Kita balik, kita pencet analyze, pilih non-parametric, legacy dialog, dan pilih yang kedua yang sesuai dengan video, di reset dulu, kemudian dimasukkan ke variabel, kemudian kita define grup 1 untuk 1, grup 2 untuk 2, continue, oke. Dan keluar outputnya seperti ini. Itu di asymptotelnya 0,002. Oke, keputusannya H0 ditolak karena lebih kecil dari alfa. Kesimpulannya ada perbedaan rata-rata dari E. coli pada air minum penderita diare dengan bukan penderita diare. Oke, sudah terjawab ya nomor 1. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaannya, sebuah survei berminat mengetahui hubungan antara pemakaian kontrasepsi oral atau OC dan tekanan darah pada wanita. Berdasarkan data tersebut, ujilah apakah pemakaian kontrasepsi oral dapat meningkatkan tekanan darah pada alfa 5%. Dan ini di video kita udah balik lagi ke data view. Pertama, pencet data, pilih data, pilih select case, pilih based on time 1 sampai 8, continue, kita oke. Dan kita balik lagi ke data view dan dilihat itu sudah dicoret apa belum dari 9 sampai bawah. Kalau udah dicoret, kita uji kenormalan, analyze, ke deskripsi statistik, ke frekuensi, kita riset dulu, kita masukkan tekanan darah sebelum dan yang sesudahnya. Kita putar statistik, kita nyalakan median, standar, maksimum, minimum, skewness-nya jangan lupa, continue. Displaynya kita matikan, kita pilih chart, histogramnya dinyalakan, show juga dinyalakan, continue, dan kita oke. Dan di sini keluar outputnya. Kita lihat di sini histogram tekanan darah sebelumnya normal ya. Nah, lihat sama bentuknya yang tekanan darah sebelumnya dan sesudah pun sama bentuknya. Skewness-nya 0,503, standarnya 0,752. Tekanan darah sesudahnya min 432 dan standar skewness-nya 0,752. Ini
0,503, 0,752, hasilnya 0,66, dan 0,432, 0,752, hasilnya 0,57. Jadi hasilnya normal ya, nah dia kurang dari 2. Kalau sudah, kita lanjut ke uji T dependen. Langsung kita pergi ke data view-nya, pencet analyze, terus means, paired samples, t-test, kemudian variabel sebelum sama sesudahnya kita masukkan. Udah, kita oke. Yang dilihat tuh sig2 telletnya. Kita lihat ya 0,019. Jadi p-value-nya keputusannya uji H0 ditolak karena nilainya lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi H0-nya ditolak. Untuk nomor 3, soalnya, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara shift kerja dengan hasil produksi. Pertanyaannya, ujilah apakah ada perbedaan hasil produksi di antara ketiga jenis shift kerja dengan menggunakan alpha 5% ya. Kita ke data view. Berada di data view, kita pilih data ke Serkes. Kita reset dulu, kemudian kita pilih range-nya 1 sampai 22. Kita continue, kita oke. Dan kalau sudah, kita uji kenormalan dulu. Nah, di sini seperti yang tadi uji kenormalan, kita pencet data. Frequency, kita masukkan variabelnya, pilih median, maksimum, minimum, sama standar deviasi. Kemudian skew kita nyalakan, continue. Kemudian chartnya kita nyalakan, histogramnya, show-nya kita nyalakan, continue. Display-nya kita matikan, kita oke. Dan di sini outputnya jadi normal ya, karena loncengnya berbentuk sempurna. Jadi dia lebih kecil dari 2 karena di sini uji lebih dari 2 min, maka kita pilih ya uji ANOVA. Oke, kita ke data view lagi, kita balik lagi. Kita pergi ke analyze, kita pilih compare mean, one way, ANOVA, dependent numeric. Terus kita masukkan faktor kategori dan pas. Pilih infonya di checklist. Kita sesuai dengan gambar aja, sesuai dengan video. Continue. Oke. Yang dilihatnya di tabel ANOVA pada sig ya. Di situ nilainya 0,178. P-value-nya lebih besar dari alpha, artinya H0-nya gagal ditolak. Statistik, kesimpulannya pada alpha 5% tidak ada perbedaan hasil produksi di antara ketiga jenis shift kerja. Gitu. Kita
Balik lagi ke data view untuk mengerjakan soal nomor 4. Pertanyaannya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Pertanyaannya, ujilah apakah ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA pada tingkat kepercayaan 95%. Yang B-nya, jenis uji square yang digunakan adalah kita uji square. Pertama, analyze, terus descriptive, cross table, kemudian browse, ventilasi, kolomnya ISPA, statik, kemudian sudah pilih statistik, pilih uji square, terus list, continue, terus ke close ya. Oke, sesuai dengan video. Kita oke. Kemudian keluar outputnya. Nilai P-nya kita dilihat 0,021, alfanya 0,5, p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak ya. Kesimpulannya, secara statistik pada alfa 5% ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Seperti itu ya. Lanjut untuk nomor 5. Pertanyaannya, ujilah apakah ada hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan darah sistolik dengan menggunakan alfa 5% dari data berikut. Tentukan nilai R, koefisien korelasi, dan buat interpretasinya hasilnya. R kuadratnya, koefisien determinasi, dan buat interpretasinya. Yang C-nya persamaan garis regresi linear sederhana. Dan kita analyze relasi bivariat variabelnya, kadar gula darah ya, dan tekanan. Terus kita oke, dan analyze lagi, pencet analyze. Lanjut lagi ke analyze lagi, terus pencet regression, linear, terus dependentnya tekanan ya, terus independennya kadar gula darah kita masukkan seperti itu, seperti yang di video ya. Terus kita oke, dan keluar outputnya. Nilai R-nya 0,0760 dan nilai R kuadratnya 0,578. Dia kan harus dikali 100%, jadi hasilnya 57,8%. Persamaan garisnya dan untuk mengetahui persamaan garis, kita ke graph, terus legency dialog, pencet scatter atau dot ya, dot y-axis nya tekanan darah ya, nih y-axisnya tekanan darah,
Yang X-nya kadar gula darah. Terus nanti kita pencet OK. Udah keluar ya outputnya, grafiknya juga udah keluar. Seperti itu. Kita tinggal double tap, terus fit line-nya. Lakukan analisis univariat untuk variabel kadar gula darah dan buatkan kategori gula darah. Lanjut, size, deskriptif, terus ke frekuensi, masukkan kadar gula darahnya. Nah, jangan lupa median, sequence, minimum maksimum, standar deviasi, continue, kemudian pilih chartnya, histogramnya nyalakan ya, soalnya nyalakan juga, continue lagi, displaynya dimatikan. Nah, keluar histogramnya, keluar soal yang B-nya kita ke transform, record into different. Nah, keluar, masukkan kadar gula darah, kemudian odd and new, masukkan sesuai dengan video. Kemudian masukkan sesuai dengan video. Oke. Sudah diisi, continue, oke. Dan nanti keluar ya outputnya seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke data view, analyze, terus deskriptif, frekuensi, pilih kategorinya, kemudian di set dulu ya, jangan lupa. Ini pencet chart. Oke. Continue, nanti displaynya nyalain, jangan lupa. Terus oke, keluar ya, ini outputnya seperti ini. Jadi itu histogramnya normal ya. Kita di sini nilai rata-ratanya 9 dan di situ ada 2,5. Sudah semua yang pertanyaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.